Salam jas merah, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sejarah peminatan kelas 11 dengan topik pengaruh piagam PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, tetap diikuti materi ini, tetap semangat. Ibu Pertiwi kita sedang menangis dengan adanya COVID-19, mudah-mudahan cepat selesai, tuntas, dan kita sama-sama berdoa. Baik, adapun tujuan materi kita pada kesempatan ini, di mana nanti anak kami mampu menganalisis pemikiran piagam PBB dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi piagam PBB itu sangat berkolerasi ya, sangat berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana konsep materi kita kali ini? Nah, di sini sudah saya susun. Kita akan membahas pertama sekali nanti tentang sejarah lahirnya PBB, kemudian dilanjut dengan tujuan PBB, keanggotaan PBB, kemudian badan-badan utama PBB, peran Indonesia dalam PBB, dan yang terakhir pengaruh piagam PBB bagi kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, kita next ini markas daripada PBB itu sendiri, yaitu di New York. Nah, di sini bendera kita pasti berkibar karena kita adalah anggota ke-60 ya di PBB. Nah, sekarang kita masuk sejarah lahirnya PBB. Nah, pertama sekali PBB ini dilahirkan atas prakarsa atau perbincangan antara Presiden Amerika Serikat dengan Inggris. Nah, ini bisa dapat kalian baca ya. Jadi setelah mereka berbincang, inilah sebenarnya awal daripada lahirnya ya istilah Atlantic Charter atau piagam PBB. Nah, selanjutnya Atlantic Charter ini, pertemuan ini menghasilkan 4 poin. Yang pertama, setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah, ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Artinya berhak menentukan kemerdekaannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan dunia. Yang terakhir, menciptakan perdamaian dunia. Nah, inilah 4 poin daripada isi Atlantic Charter yang dimaksud. Nah, kita lanjut. Pertemuan itu nanti berikutnya ada beberapa pertemuan lagi, ada 2 lagi. Coba Anda perhatikan di sini ada 5 negara itu nanti melakukan pertemuan, dan inilah yang disebut dengan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB ya. Yang memiliki hak veto di PBB itu adalah ini dia. Ada RRC dan juga Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis. Jadi ada 5 negara yang mendapat hak veto. Hak veto itu maksudnya bahwa kelima negara ini punya hak untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau PBB sudah mengambil keputusan, kalau kelima negara ini mengatakan tidak, maka itu tidak terlaksana. Kira-kira gitu maksudnya hak veto ya, paham ya? Oke, kita next. Nah, jadi setiap tanggal 24 Oktober, maka itu diperingatilah sebagai lahirnya PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Tujuan PBB. Apa saja tujuan PBB? Yang pertama itu anakku sekalian, memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Kemudian yang kedua, itu mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional. Terus menjadikan pusat kegiatan antar bangsa ya. Jadi kalau ada yang konflik, itu nanti yang menyelesaikan adalah PBB. Nah, saya lanjut, bagaimana dengan keanggotaan PBB? Apakah semua negara bisa menjadi anggota PBB? Tentu jawabannya tidak. Nah, kenapa? Karena untuk menjadi anggota PBB itu harus memenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat untuk menjadi anggota PBB? Di sini yang pertama, negara itu sudah harus merdeka, anakku sekalian. Maksudnya merdeka adalah lepas dari belenggu penjajahan kolonialisme maupun imperialisme ya. Nah, kemudian yang kedua, negara yang cinta damai ya, anak ya. Nah, yang ketiga, negara yang sanggup menyelenggarakan piagam PBB. Piagam PBB yang dimaksud adalah yang 4 poin tadi ya, isi daripada piagam PBB. Nah, kemudian yang kelima, yang keempat, mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan oleh Majelis Umum. Nah, itulah syarat untuk masuk menjadi PBB. Jadi keempat syarat ini sudah dimiliki oleh Indonesia, maka kita menjadi anggota PBB ya. Nah, kita masuk badan-badan utama PBB. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri bahwa PBB itu nanti badan utamanya itu ada 6, ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Mahkamah Internasional, Sekretariat, Dewan Perwakilan.
Kemudian Dewan Ekonomi Sosial ini bagi lagi menjadi ada FAO, ILO, IDA, UNESCO. Nah ya, ini udah paham lah ya, di ekonomi pun ada ini FAO, World Agriculture Organization, International Labour Organization, ya, International Development Agriculture, UNESCO, ini di bidang apa ya, di bidang pendidikan, UNICEF, di bidang anak-anak, UNHCR itu bencana, WHO, World Health Organization di bidang kesehatan ya, International Monetary Fund itu di bidang keuangan lah ya. Nah inilah badan-badan utama PBB itu. Sekarang kita lihat Sekjen atau Sekretaris Jenderal PBB dari masa ke masa ya nak ya. Nah coba kita perhatikan. Oke, nah tertutup ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjut dulu. Ini nanti dari Myanmar ya. Yang kedua itu dari Austria ya. Kemudian yang ketiga itu dari Peru. Selanjutnya itu dari Mesir. Nah ini bisa kalian baca lah nanti ya. Sudah lengkap dengan fotonya, dokumentasinya. Kemudian dari Korea Selatan, dan ini yang terakhir dan yang sekarang ya. Yang sekarang ini Antonio Guterres. Dari mana ini? Ini dari negara Portugal ini anakku sekalian. Nah itulah yang sekarang ya. Inilah yang memimpin Sekretaris Jenderal PBB sekarang. Oke, kita next. Peran PBB terhadap Indonesia. Nah, PBB itu sebenarnya sangat berperan terhadap Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Nah, ini pada masa Kabinet Natsir ya nak ya, kepada Natsir. Itu salah satu prestasi dari Kabinet Natsir. Tetapi di dalam sejarah kita pernah keluar dari keanggotaan PBB yaitu tanggal 7 Januari 1965 karena pada saat itu Soekarno Indonesia sangat berkecil hati karena masalah di Korea ya dengan Malaysia, kita masalah Sarawak dan Sabah, di mana PBB itu tidak berperan, maka kita keluar. Tetapi tahun 1966 setelah Soeharto memimpin, yaitu kita dikembalikan balik menjadi anggota PBB. Cuman PBB menganggap kita tidak pernah keluar, hanya dalam kurang lebih 1 tahun itu kita dikatakan non-aktif begitu saja ya. Kemudian peran yang selanjutnya, PBB juga itu sangat berperan menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda, terutama yang ada di Irian Barat ya, Irian Jaya. Nah itu PBB turun tangan pada saat itu dengan membentuk UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. Nah jadi kita yang memenangkan pada saat itu, PBB melakukan sidang ke-24 pada saat itu ya. Maka diketoklah Palu bahwa Irian Barat itu menjadi milik kita. Itu sebabnya Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Cuman tahun 1999 pada masa Gus Dur, Abdurrahman Wahid, presiden kita, itu diganti lagi namanya menjadi Papua. Itulah sejarah sekarang. Kita next, bagaimana pengaruh piagam PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah ini sebenarnya inti daripada materi kita ini ya. Pengaruh piagam PBB, adakah hubungan piagam PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Nah kita perhatikan. Tadi kan dikatakan bahwa setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah atau yang disebut dengan penjajahan ya nak ya. Nah itu sangat jelas terdapat di mana? Itu sangat jelas terdapat di pembukaan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama ya. Masih ingat kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan, nah itu maka penjajahan garis bawahi, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah jadi rancangan Undang-Undang Dasar itu sangat luar biasa ya, yang dirancang oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian kita next, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri kan, itu tadi kan. Nah ini juga berhubungan ya, setiap bangsa itu sangat berhak menentukan nasibnya sendiri, maka kita tentukan nasib kita. Nah ya ini sangat sinkron. Di sini juga isi proklamasi kita juga itu sangat sinkron ya anakku ya. Nah oke, kita lanjut. Setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan dunia. Kemudian yang keempat, menciptakan perdamaian dunia. Nah ini juga tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar kita alinea keempat ya. Kalau kalian masih ingat, alinea keempat pembukaan kita itu adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Artinya Indonesia cinta damai, dan itulah politik luar negeri kita, bebas aktif. Bebas artinya bebas melakukan hubungan kerjasama dengan negara manapun tanpa melihat yang namanya ideologi, tetapi aktif dalam perdamaian dunia. Apa bukti nyata bahwa Indonesia aktif dalam perdamaian dunia? Kita menegakkan HAM, kemudian kita mengutus yang namanya KONGA, kontingen Garuda. Pertama sekali kita kirim itu adalah ke Mesir, kemudian ke Kongo. Nah itu bukti nyata bahwa Indonesia itu sangat berperan di dalam keanggotaan PBB. Nah begitu anak-anakku sekalian, paham ya? Oke, saya rasa itu materi kita. Sebelum saya tutup video pembelajaran ini, saya mau memberikan sebuah tugas, hanya satu soal. Tapi di sini mari berpikir
thinking ya, hot, high order thinking skill. Setelah pembelajaran tadi, coba Anda analisis ini. Nah, Piagam PBB merupakan salah satu bentuk dokumen yang mendasari kemerdekaan Indonesia, itu pasti ya, sepakat ya dengan materi tadi ya. Nah, sekarang coba kamu analisis pengaruh Piagam PBB dalam bentuk kebijakan pemerintah Indonesia sekarang yang berkaitan dengan HAM dan mewujudkan perdamaian dunia. Kira-kira mengerti anak ya? Maksudnya coba kalian analisis, kemudian nanti kamu tuliskan dalam selembar kertas, kira-kira bukti nyata bahwa Indonesia itu menjalankan isi daripada Piagam Jakarta tadi, Piagam PBB tadi apa saja ya. Nah, terutama di bidang HAM dan juga perdamaian dunia. Bagaimana keaktifan Indonesia dalam perdamaian dunia? Nah, ini nanti bisa kalian ulas ya. Contoh. Misalnya masalah Palestina dengan Israel, bagaimana Indonesia berperan di sana ya. Kemudian masalah HAM yang ada di dunia atau di Indonesia juga, bagaimana peran pemerintah kita. Nah, ini maksudnya coba kalian tuangkan dengan pendapat sendiri, pemikiran sendiri. Kalau kurang mengerti boleh ditambah sumber referensi dari buku ataupun dari internet ya. Nah, itu saja anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, tetap semangat, raih prestasi, berikan yang terbaik buat bangsa ini. Sekian dari Sir Alpen, sampai ketemu di materi berikutnya. Haus juga. Oke ya.